Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Aliyah dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris. Kali ini saya akan membacakan resumen atau rangkuman materi PPAK Fakultas yang saya ikuti tadi pagi. 1. Sistem pendidikan di perguruan tinggi yang harus diketahui mahasiswa adalah SKS atau Sistem Kredit Semester. Ketika masuk perguruan tinggi, mahasiswa akan disuguhkan beberapa mata kuliah, mulai dari semester awal hingga semester akhir. Mahasiswa akan memilih sendiri mata kuliah yang akan ia pelajari, kecuali mahasiswa baru. Karena mata kuliah mahasiswa baru telah diprogramkan oleh dosen. Disebut kredit karena mahasiswa tak langsung mengambil 150 SKS dalam satu semester. Dikredit per semester maksimal 24 SKS. Dan pada semester 3, mahasiswa sudah mulai bisa memprogramkan sendiri. Sudah harus bisa ya, sudah harus bisa memprogramkan sendiri mata kuliah yang mau dipilih, termasuk mata kuliah keuniversitasan. SKS ini juga bisa menentukan lamanya kuliah. Gelar untuk sarjana sastra Inggris adalah SS, sarjana sastra. Dan untuk sarjana sastra Arab adalah SHUM atau sarjana humaniora. Sistem evaluasi yang ada di perguruan tinggi ada UAS, UTS, penilaian proyek, presentasi mata kuliah, tugas-tugas, dan beberapa nilai lainnya sesuai kontrak dengan dosen. Dan nilai apa saja yang dibuat evaluasi? Yang pertama ada PKL. PKL adalah ujian praktek lapangan yang bisa dilakukan setelah menempuh beberapa mata kuliah, khususnya mata kuliah profesi. Makanya jika ingin PKL, mata kuliah profesinya itu udah harus lulus dulu, nggak bisa kalau mata kuliah profesinya nggak lulus terus ikut PKL, nggak bisa. Dan yang kedua adalah ujian komprehensif. Ujian komprehensif adalah ujian mata kuliah yang telah kita pelajari mulai semester awal hingga semester akhir. Ini bahasanya kalau di anak-anak sekolah seperti ujian nasional, ujian kelulusan atau ujian madrasah atau apalah itu yang kita pelajari mulai dari kelas 1 hingga kelas 3 kalau kita SMA. Dan kalau kita kuliah ada juga ujian seperti itu, namanya ujian komprehensif yang soal-soalnya adalah materi yang telah kita pelajari dari semester awal hingga semester akhir. Dan jika kita tidak lulus ujian komprehensif ini, maka kita tidak ikut skripsi. Kan susah ya kalau nggak lulus ujian komprehensif, nggak bisa ikut skripsi. Dan yang terakhir adalah skripsi. Skripsi ini adalah karya ilmiah yang ditulis oleh sarjana strata 1 berdasarkan hasil penelitian, kajian ilmiah, seperti penelitian-penelitian di beberapa tempat atau apalah itu dan lain-lain sebagai syarat lulus program sarjana strata 1 tersebut. Dan materi yang kedua tadi pagi adalah sistem pengelolaan dan pembiayaan perkuliahan. Di Fakultas Humaniora ada banyak fasilitas yang bisa kita gunakan, baik yang kita gunakan sesuai fungsinya. Seperti ada ruang kuliah nggak hanya ada di fakultas itu sendiri, ada di gedung besar dan lainnya. Yang kedua ada perpustakaan fakultas, nggak hanya perpustakaan pusat saja yang ada di UIN, di Fakultas Humaniora juga ada perpustakaan fakultasnya,
bedanya perpustakaan fakultas sama perpustakaan pusat adalah perpustakaan fakultas hanya mencakup buku-buku yang dipelajari di fakultas tersebut. Seperti di Fakultas Humaniora kan mempelajari linguistik dan kesastraan. Jadi yang buku-buku yang ada di Fakultas Humaniora cuma ada buku-buku tentang pelajaran-pelajaran tersebut. Sedangkan yang di perpustakaan pusat adalah buku-buku yang dipelajari atau yang diajarkan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dan yang fasilitas yang selanjutnya adalah ruang SAC atau Self Access Center. Fasilitas yang selanjutnya adalah home theater, kemudian ada auditorium, lab bahasa, galeri seni, galeri kaligrafi, dan meeting room. Meeting room ini nggak hanya dibuat atau ditempati orang-orang yang meeting saja, bisa jadi ditempati ketika ujian skripsi atau ujian lain atau kepentingan lainnya. Dan setiap semester bisa melakukan banding UKT kecuali saat kita semester 1. Selain banding UKT, di universitas ini juga ada banyak program-program beasiswa seperti beasiswa prestasi, LPDP, dan Elzawa yang akan membantu kita yang kurang mampu dalam hal ekonomi. Dan yang selanjutnya adalah visi dari Fakultas Humaniora adalah terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dan memadukan sains dan Islam yang bereputasi. Visi dari Fakultas Humaniora adalah terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan misinya adalah memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islami. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kepemimpinan, sosial, dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Yang keempat, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Kemudian program-program pembinaan dan pengembangan di Fakultas Humaniora adalah 1. Peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. 2. Pengembangan penalaran dan keilmuan. 3. Pengembangan potensi minat dan bakat. Yang ketiga, pengembangan profesionalisme. Yang keempat, pengabdian masyarakat. Dan strategi dari pengembangan pembinaan adalah 1. Terprogram. 2. Sinergis. 3. Bertahap dan berkesinambungan. Dan 4. Demokratif. SKKM atau Surat Kredit Kegiatan Mahasiswa punya beberapa fungsi seperti semua kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa baik itu dalam bidang akademik atau non-akademik akan diakui dengan pemberian penghargaan atau dengan penghargaan tertentu. Menjadi syarat melakukan ujian komprehensif. Jadi kalau kita akan melakukan ujian komprehensif, kita harus punya SKKM dulu. Dan syarat SKKM adalah 250 kredit. Kemudian ada sistem administrasi umum perguruan tinggi memiliki beberapa layanan yang disediakan untuk membantu mahasiswanya, yaitu administrasi akademik memberi layanan ujian proporsional skripsi,
layanan ujian skripsi, layanan ujian komprehensif, layanan distribusi KHS, layanan PKL, layanan kegiatan yudisium, dan layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. B. Layanan administrasi umum memberi layanan surat keterangan mahasiswa, layanan legalisir, dan layanan peminjaman ruang dan peralatan. Dan yang terakhir adalah layanan administrasi keuangan yang melayani dukungan dana kegiatan OMIK. Profil prodi sasing atau profil program studi sastra Inggris. Sastra Inggris adalah salah satu program studi yang sangat prospektif, karena setelah lulus kita tak hanya bisa menjadi guru atau sastrawan atau jurnalis, tapi kita bisa menjadi lebih dari itu, seperti menjadi diplomat atau anggota wakil rakyat atau yang lainnya, ataupun lebih dari itulah. Intinya program studi ini sangat prospektif, lapangan kerjanya luas. Tak hanya jika kita lulus saja, jika kita saat masih menjadi mahasiswa, kita pun bisa melakukan banyak hal seperti mengikuti lomba-lomba hingga tingkat internasional, itu juga bisa. Ya, nggak hanya di program studi ini saja sih, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian visi dari prodi sastra Inggris adalah terwujudnya prodi sastra Inggris integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan misi dari program studi sastra Inggris adalah mencetak sarjana sastra Inggris yang berakhlak ulul albab dan menghasilkan sains sastra Inggris yang relevan dan berdaya saing tinggi. Profil lulusan yang utama adalah akademisi atau profesional di bidang bahasa dan sastra Inggris yang berkarakter ulul albab. Dan profil lulusan pendukung adalah menjadi instruktur atau pengajar bahasa Inggris, penerjemah, pemandu wisata, jurnalis, praktisi film, diplomat, dan lain sebagainya. Desain kurikulum dan perkuliahan adalah jumlah SKS untuk lulus adalah 150 SKS. Masa studi normal adalah 8 semester dan lain sebagainya. Dan aktivitas mahasiswa baru sudah bisa dilihat di website kampus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.